berkaitan dengan 1 tahun, laporan keuangan tahunan. Jadi kalau misalnya manfaat lebih dari satu periode akuntansi tahunan, berarti manfaatnya harus lebih dari 1 tahun. Kalau nilai pengorbanan di sini artinya itu namanya akuntansi biaya itu akan berkaitan dengan perusahaan, produksi perusahaan. Tentunya untuk mendapatkan aset perusahaan. Jadi kalau disimpulkan di sini, pengertian biaya itu yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan atau pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa di mana manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi tahunan. Tentunya nilai pengorbanan itu adalah berupa aset perusahaan. Itu. Bagaimana kalau yang bukan aset perusahaan? Berarti dia tidak masuk ke dalam biaya, biaya apa namanya? Eh, biaya-biaya yang lainnya. Itu ada biaya-biaya lainnya. Tapi di sini yang dimaksud biaya ini adalah biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat suatu produk. Tentunya sebelum membuat suatu produk, ada alat-alat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, seperti mesin, seperti bahan baku, seperti biaya apa, seperti alat-alat pendukung lainnya. Nah, itu jadi digunakan untuk aset perusahaan. Tentunya pemakaiannya pun akan lebih dari 1 tahun. Ini yang disebut dengan biaya. Contohnya di sini kita apa namanya ingin membeli kendaraan. Kendaraan itu adalah aset perusahaan. Kalau disebut sering disebut dengan inventaris. Inventaris. Ada inventaris, ada inventory. Kalau inventaris berarti barang yang barang yang diserahkan ke perusahaan atau dimiliki oleh perusahaan untuk dimanfaatkan eh, apa namanya itu dimanfaatkan ya intinya itu dimanfaatkan kendaraannya itu untuk dimanfaatkan dalam aktivitas perusahaan itu itu inventaris. Kalau inventory itu bukan bukan alat tapi stok kalau bahasa kita ya stok atau persediaan. Makanya hati-hati ketika ada yang menyebutkan inventaris, oh berarti kalau inventaris adalah barang yang diserahkan ke perusahaan untuk digunakan dalam aktivitas perusahaan. Tetapi kalau inventory itu adalah persediaan dari barang-barang yang telah dibuat oleh perusahaan. Misalkan kita membuat setiap bulan itu membuat 1.000 piece eh, batik misalkan, kemeja batik. Sedangkan yang terjualnya adalah 800 per bulan atau 900 per bulan. Artinya yang 100 itu adalah persediaan. Persediaan. Jadi nanti ketika produksi selanjutnya, kita tidak harus 1.000, tapi dia akan menurun produksinya ketika ada namanya persediaan. Persediaan ini akan mengikuti waktu, akan mengikuti pesanan. Persediaan itu akan banyak apabila pesanan meningkat, tetapi persediaan akan sedikit apabila pesanan menurun. Dikarenakan apa? Ketika meningkat produksi banyak, ketika menurun maka produksi dikurangi. Gitu. Di dalam biaya, tentunya tadi kan berkaitan dengan biaya kita untuk memiliki suatu aset perusahaan atau untuk membeli suatu aset perusahaan. Jadi di sana artinya apa? Ya artinya adalah alat-alat yang akan digunakan oleh perusahaan, seperti mesin, seperti kendaraan, seperti yang lainnya. Tidak termasuk kepada manusia. Kalau manusia itu ada namanya
human life cycle, ada masanya kalau manusia. Tetapi kalau alat-alat seperti mobil, motor, terus seperti mesin, itu ada namanya usianya, usia layak pakai namanya di situ. Contohnya di sini, sebelum kita dicontohkan, dalam menghitung layak pakainya suatu kendaraan, itu ada dua metode. Yang pertama, ada namanya garis lurus. Yang kedua adalah metode tingkat suku bunga. Artinya, kalau garis lurus, mau harga berapapun, manfaatnya berapa lama, itu akan dikurangi secara rata. Tetapi, kalau tingkat suku bunga, itu berdasarkan kepada tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. Di dalam kendaraan, di dalam alat-alat perusahaan atau aset perusahaan itu disebut dengan metode penyusutan. Makanya ada namanya, kenapa harga mobil ketika kita beli misalkan 250 juta, setahun kemudian kita jual harganya sudah menyusut, sudah menurun. Tadi ada yang disebut dengan berkurangnya usia manfaat dari kendaraan tersebut. Tetapi ketika kendaraan akan dijual, yang digunakan biasanya adalah menggunakan tingkat suku bunga. Jadi kelayakan dalam satu tahun itu suku bunganya berapa persen? Makanya kenapa harga mobil kalau di dealer-dealer itu dia selalu dikaitkan dengan tingkat suku bunga di sana. Artinya apa? Mengukur layak pakainya. Gitu. Bedanya antara garis lurus dan tingkat suku bunga. Kalau garis lurus itu akan menemukan kondisi di mana barang itu harganya adalah nol. Tetapi kalau tingkat suku bunga, metode penyusutan yang digunakan adalah tingkat suku bunga, maka tidak akan menemukan yang namanya harganya nol. Mau 20 tahun berikutnya, dia akan tetap berharga. Walaupun harganya rendah. Dia tetap memiliki harga. Berbeda dengan garis lurus. Kalau garis lurus, berapa manfaatnya ya dibagi. Harga awal beli dibagi dengan umur manfaatnya. Usia manfaat dari kendaraan tersebut atau dari produk tersebut. Atau dari aset tersebut. Sehingga didapat di akhir manfaat, dia akan bertemu dengan harganya adalah nol. Gitu. Contohnya di sini, eh, saya pas mau benar-benar membeli kendaraan operasional seharga 275 juta. Manfaatnya yaitu selama 10 tahun. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Berarti dia rata. Rata. Dalam setahunnya itu kita bagi 275 juta dibagi dengan 10 tahun. Artinya apa? Artinya per tahun munculnya adalah 27.500. Ketika dia sudah usia 10 tahun, maka dia muncul harganya adalah nol. Gitu ya. Ada yang tanyakan, David? Kang Yadi ada yang tanyakan? Jelas, Pak. Oke Bapak ya. izin tanya Bapak. Iya. Tadi kan ini metode penyusutan yang digunakan dalam metode terus rumusnya harga kendaraan dibagi manfaat. Kalau tadi mungkin Bapak boleh diulangi nggak? Kalau yang menggunakan metode tingkat suku bunga rumusnya Rumusnya harga, harga kita beli itu dikurangi dengan tingkat suku bunga pada tahun itu. Pada tahun itu. Jadi itu rumusnya. Jadi misalkan 275, ketika dia tahun pertama tingkat suku bunganya adalah 10%, berarti dia akan dikurangi dengan 27.500. Lalu harga muncul harganya itu adalah berapa? 257 ya? 247.500 ya. 247.500. Ketika tahun berikutnya 10% lagi, yang dikurangi adalah
24 gitu. Jadi Baik, Bapak. harga tahun berikutnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak, mohon izin dulu. Debbie ada yang beli. Izin ya, Bapak. boleh boleh lanjutkan saja ya Tapi di ini. didengarkan. Oke Ya, ya. terima kasih, Bapak. Oke. Jadi di dalam perusahaan itu tentunya ada namanya struktur organisasi dalam proses produksi. Kalau akuntansi biaya ini akan berkaitan dengan yang namanya produksi, proses produksi. Dari mulai kita membeli bahan baku, dari penggunaan tenaga kerja sampai dengan penggunaan barang penunjang atau misalkan barang-barang penunjang lainnya sampai dengan produk itu jadi. Itu adalah bagian dari akuntansi biaya. Ini tidak bisa kita inikan, tentunya kalau dalam perusahaan itu ada namanya direksi, ada namanya departemen-departemen, ada departemen pemasaran, departemen produksi, keuangan, akuntansi, dan departemen umum di sini. Kalau departemen pemasaran tentunya membidangi tiga bagian. Yang pertama adalah bagian penjualan, bagian pengiriman, dan bagian promosi. Kalau departemen produksi ada namanya bagian valve atau bagian yang mengondisikan mesin-mesinnya di sana, peralatannya. Yang kedua adalah bagian kertas. Yang ketiga adalah bagian gudang dan yang keempat bagian pembelian. Ini untuk departemen produksi. Kalau bagian kertas berarti dia menyediakan bahan bahan pendukung. Ada namanya bagian gudang ini untuk persediaannya. Ada bagian pembelian ini untuk untuk melakukan pembelian bahan baku. Sedangkan yang ketiga departemen keuangan ada namanya kasir, berarti bagian penerimaan, ada bagian asuransi yang dia mendaftarkan ke departemen asuransi untuk apa namanya keselamatan bisa juga untuk keamanan dari produk yang mereka buat. Ada bagian verifikasi dan juga ada bagian anggaran di sini. Tentunya kalau di departemen keuangan ini ya tentunya yang membidangi tentang keuangan semuanya. Sedangkan departemen akuntansi ada namanya akuntansi keuangan berarti mencatat keuangannya. Ada akuntansi biaya dia yang membagi per bidang biayanya berapa atau per departemen biayanya berapa. Yang ketiganya ada persediaan tadi ada bagian gudang berarti untuk persediaannya. Yang keempat ada namanya piutang. Piutang ini di sini. Yang kelimanya ada departemen umum atau disebut dengan departemen personalia atau HRD biasanya itu menangani bagian personalia dan juga bagian keamanan. Oke, ini tadi ya. Kalau pengertian biaya bisa juga disimpulkan juga atau bisa juga diartikan sebagai begini. Biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satu uang, tentunya yang telah terjadi dan yang akan terjadi, tujuannya itu untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi ini pengertian biaya ya, biayanya. Tadi kan eh, Penurunan jumlah pengunjung kan? jadi di sini pengertian biaya ini harus diukur dengan dalam satuan uang, berarti ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan di situ atau misalkan yang dinyatakan dalam uang. Yang keduanya adalah yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Artinya begini, yang telah terjadi itu berarti barang-barang yang sudah kita beli. Sedangkan yang akan terjadi adalah misalkan begini, misalkan kita membuat 1.000 piece batik tadi. Tetapi di tengah perjalanan perusahaan yang membuat batik itu atau perusahaan yang menginginkan batik itu, dia ingin menambah pesanan. Jadi yang akan terjadi itu adalah ketika ada pesanan, ketika penambahan pesanan maka harus dibelikan kembali, harus membeli bahan baku kembali.
Kalau yang terakhir ada untuk tujuan tertentu ya berarti ada tujuan yaitu menyelesaikan segala bentuk barang yang dibuat. Itu. Ada yang tanyakan? Jelas, Pak. Oke ya, kita lanjut ya. Di sini tentunya ada namanya dalam biaya, ada namanya klasifikasi biaya. Dalam klasifikasi biaya ini tentunya memiliki tujuan untuk menginformasikan, menyajikan data, menyajikan data biaya bagi manajemen dan pengambilan keputusan. Jadi, ketika kita ada informasi disajikan atau diberikan kepada departemen masing-masing, biayanya, maka akan dapat diambil suatu keputusan di situ. Klasifikasi biaya ini tentunya ada namanya objek biaya, ada namanya objek biaya. Objek biaya ini tentunya ada produk, ada namanya departemen. Jadi ada biaya produk, ada namanya biaya per departemen. Artinya gini, ada departemen produksi. Ketika departemen produksi itu berarti menangani apa? Menangani produk dari bahan baku menjadi produk setengah jadi dari departemen produk yang membuat setengah jadi sampai dengan barang jadi. Itu namanya departemen. Yang keduanya yaitu perilaku biaya. Dan ketiga periode akuntansi, keempat fungsi dari manajemen. Jadi eh, klasifikasi biaya ini ada empat di sini. Ada objek biaya, berdasarkan objek biaya, berdasarkan perilaku biaya, ada namanya berdasarkan pada periode akuntansi dan juga berdasarkan pada fungsi manajemennya. Awal kali ini mana? Nah, dia promo. Oke, kita lanjut ya. Klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya itu merupakan suatu dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Adapun objek biaya diantaranya adalah ya tadi ya produk, ada jasa, ada proyek, ada pelanggan, ada merek, ada aktivitas dan juga ada biaya departemen. Jadi pada dasarnya klasifikasi biaya pada objek biaya ini ada produk, ada departemen, ada aktivitas. Jadi produk yang dibuat terus itu departemen apa saja yang memproduksi, lalu aktivitasnya bagaimana. Aktivitas dilakukan apa saja. Ini untuk klasifikasi biaya berdasarkan pada objek biaya. Sedangkan untuk Biasanya di sini. elemen utama dari biaya produksi tentunya ada tiga. Ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung, dan ada overhead pabrik. Jadi berbeda. Kalau bahan baku berarti ya yang mencari bahan baku saja. Kalau tenaga kerja langsung berarti yang memproduksinya. Yang selanjutnya adalah overhead pabrik. Berarti overhead pabrik itu seluruh biaya yang di luar dari biaya utama, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jadi kalau dalam kalau kalau dalam akuntansi biaya ini hanya tiga hal yang dibahas, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Ini adalah bagian dari akuntansi biaya. Jadi dari bahan baku, membeli bahan baku sampai dengan produk jadi itu adalah bagian dari overhead pabrik. Oke. Ini contohnya saja ya. Silakan pelajari saja contoh-contohnya. Nah, misalkan untuk biaya produksi, total biaya produksinya berapa, bahan baku langsung tadi ya. Berdasarkan ini ya, bahan bakunya berapa, tenaga kerja langsungnya berapa, dan biaya overhead-nya adalah berapa. Misalnya di sini. Lalu ditotalkan biayanya dibagi dengan jumlah unit yang akan dibuat. Ada pertanyaan? Jadi ada pertanyaan? Kak Yadi? Cukup, Bapak.
Cukup ya, kita lanjut ya. Jelas, Pak. Oke, sekarang klasifikasi biaya berdasarkan pada departemen. Di sini yaitu eh, merupakan pengelompokan biaya-biaya per departemen di sini. Jadi ada namanya departemen produksi, terus ada namanya departemen pendukung. Jadi kalau departemen produksi yaitu tentunya namanya juga departemen produksi ya, berarti yang mengurusi segala bentuk produksi barang maupun jasa. Tetapi kalau departemen pendukung ini disebut dengan ada namanya pemeliharaan, terus ada utilitas, perencanaan, dan pengendalian produksi. Produksi dan SDM tentunya. Dan lain-lain di sini. Ini berdasarkan pada departemen pendukung. Utilitas ini berarti ada yang manajemennya ya. Jadi pemeliharaan, terus manajemen, perencanaan, dan pengendalian produksi. Dan SDM dan lain-lainnya. Jadi ini, kalau klasifikasi biaya berdasarkan pada departemen. Kita lanjut ya. Sedangkan berdasarkan perilaku biayanya, ini berdasarkan perilaku biayanya, biaya dibagi ke dalam tiga kelompok. Tetapi saat ini tidak lagi kepada tiga kelompok, tapi dibagi ke dalam dua kelompok. Kenapa? Yang semi variabel ini itu sudah dibagi ke dalam bentuk dimasukkan ke dalam biaya tetap maupun biaya variabel. Gitu. Berdasar perilaku biayanya, ada namanya fixed cost di sini biaya tetap. Berarti ada biaya-biaya yang sudah tetap. Ya, biaya tetap itu ya misalkan kalau untuk memproduksi apa namanya? Biaya tetap yang sudah tidak akan berubah pada unit tertentu. Misalkan bahan baku ketika kita membuat 1.000 unit, dia membutuhkan dana 10 juta misalkan. Maka dalam 1.000 unit itu dia hanya 10 juta yang dikeluarkan. Tetapi ketika bertambah, maka dia jatuh ke dalam biaya variabel. Nanti ada biaya variabelnya. Jadi biaya tetap ini adalah biaya tetap yang memproduksi barang sampai dengan yang ditentukan. Tetapi kalau satuan, dia maksudnya ke dalam biaya variabel. Karena apa? Biaya variabel biasanya akan lebih besar dia jatuh. Di sini kan adalah perubahan pada tingkat aktivitas atau volume dalam batas-batas dari tingkat yang relevan atau dalam periode tertentu. Biaya tetap per unit akan berubah seiring dengan adanya perubahan pada volume produksi. Kalau misalkan sudah dipatok 1.000 ya berarti dia tidak ada perubahan. Tetapi ketika 1.001 maka dia akan ada perubahan. Yang kedua biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya-biaya yang nilai totalnya berubah secara langsung seiring dengan adanya perubahan pada tingkat produksi atau volume, tingkat aktivitas atau volume, baik volume produksi ataupun volume penjualan. Tetapi nilai per unitnya tidak berubah. Ya kalau nilai per unit berarti kan nilai jual ya. Ketika nilai jualnya 200.000 ya tetap dia tidak akan berubah. Yang berubah di sana ketika dia ada penjualan satu dengan dua, maka dia akan berbeda. Satu misalkan harganya 200.000, dua maka dia akan mendapatkan uang sebesar 400.000. Itu disebut biaya variabel. Artinya biaya variabel ini adalah biaya yang memang dia akan berubah pada tiap kondisi. Volume penjualan satu, volume penjualan dua, volume produksi satu dan produksi dua itu berbeda harganya. Tapi kalau harga jualnya tetap sama. Termasuk biaya bahan baku yang dibutuhkan, biaya tenaga kerja langsung, dan juga beberapa elemen dari elemen overhead lainnya.
Sedangkan untuk biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Jadi makanya kenapa tadi Bapak sampaikan biaya semi variabel ini sudah masuk ke dalam biaya tetap dan juga biaya variabel di sini. Ini ya, kalau digambarkan, jadi dari nol, ketika produk semakin banyak, maka dia akan terus meningkat volume produksinya. Artinya biaya bakunya, ketika tadi 4.000 dibutuhkan 4.000, maka dia akan pada posisi ini. Berarti dia akan berada pada posisi ini. Tetapi ketika bertambah, dia akan di sini ya, ada di tengah di sini. Misalnya di sini dari 0 sampai 1.000, dia berada di sini. Ketika bertambah, maka dia akan meningkat. Gitu. Tahu kira-kira? Kang Yadi? Paham? Kang Yadi? Paham, Pak. Paham ya? Mana harganya dan di itu kalau yang dibayar harganya lebih baik. Oke. Selanjutnya disebut dengan biaya periode akuntansi. Tentunya tadi Bapak sampaikan bahwa periode akuntansi ini yaitu berdasarkan dua kategori kelompok biaya. Yang pertama adalah biaya produk dan biaya periode. Biaya produk yaitu biaya produksi yang biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ini biaya produk. Kalau biaya periode adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan. Persediaan yang atau perlu berhubungan dengan periode waktu atau periode akuntansi. Artinya persediaan itu ketika ada namanya persediaan, maka akan berkaitan dengan penyimpanan. Ada biaya penyimpanan juga di sana. Ada yang tanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Lanjut. Tentunya dalam biaya tadi ada namanya jenis kegiatan fungsional, di mana jenis kegiatannya itu biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi. Jadi biaya itu berdasarkan jenis kegiatan fungsional dikelompokkan menjadi tiga, yaitu biaya produksi, biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk hingga siap dijual. Biaya penjualan, biaya yang terjadi untuk menjual suatu produk atau jasa, termasuk biaya promosi di sini. Yang ketiga, biaya umum atau administrasi. Ini ya seperti biaya gaji dan yang lainnya ya, untuk biaya operasional lah intinya ya. Ini. Oke, sudah habis materi kita. Ada yang tanyakan? Jadi ada yang tanyakan, Dep? Bapak izin bertanya, Bapak, untuk cara menghitung metode layak pakai itu yang paling sering digunakan itu metode tingkat suku bunga atau metode garis lurus, dan di perusahaan biasanya yang paling sering digunakan itu metode apa, Bapak? Layak pakai ya. Kalau layak pakai itu, kalau di perusahaan itu menggunakan metode garis lurus dia. Ketika mereka menggunakan metode garis lurus. Tetapi ketika mereka ingin menjual, yang mereka gunakan adalah metode tingkat suku bunga. Misalkan sudah habis manfaatnya ya, secara perhitungan akuntansi, maka itu sama dengan nol, tidak berharga. Tetapi ketika dijual keluar, mereka akan menghitung menggunakan metode penyusutan tingkat suku bunga. Karena apa? Dijual ini berapa sih minimal harganya? Nah, itu. Jadi di situ. Artinya apa? Walaupun secara perhitungan sudah nol, tetapi ketika dijual, ada uang yang akan masuk ke dalam perusahaan. Itu Dap ya. Baik, Bapak. Misalkan kan tadi ada contohnya beli kendaraan ya. Nah, itu
ketika mau dijual berarti pakai perhitungannya yang metode suku bunga ya. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak. Sama. Ada pertanyaan nggak, Yadi? Bang Yadi? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita tutup saja pertemuan kali ini. Nanti untuk LMS-nya Bapak belum sempat buka, nanti akan Bapak hadirkan nanti ya. Kan dihadirkan semua kan diisi sendiri dan Bapak nanti. Lalu materinya atau video ini Bapak rekam, nanti bisa dilihat juga kalau untuk mengulangnya di LMS. Itu ya. Kita tutup saja dan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak aturkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama Bapak N ya. Terima kasih.